Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya perihal perilaku yang disebut riya ya. Riya ini ternyata termasuk kemudian dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qulna bala ya Rasulullah. Faqala syarkul khafiyu ayakuna rajul solata yusola payuzayanu solatahu bima yara min nawari rajul, yang artinya sebagai berikut. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang hal tersebut lebih tersembunyi di sisiku daripada perihal Dajjal. Dan kemudian para sahabat menjawab, ya kami mau ya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang lelaki melakukan sholat, mendirikan sholat, kemudian dia memperindah sholatnya karena kemudian ada seseorang yang memperhatikannya. Nah teman-teman, ini sebuah informasi yang betul-betul sangat penting dari Rasulullah SAW, bahwasanya ternyata syarkul khafiyu, yaitu syirik yang tersembunyi, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sini, bahkan kemudian oleh Rasulullah didefinisikan sebagai sesuatu yang sangat tersembunyi di sisinya, bahkan tersembunyinya itu lebih tersembunyi daripada perihal Dajjal ya. Jadi Rasulullah ini banyak menyebutkan perihal Dajjal, tapi memang kemudian nggak begitu banyak ya teman-teman. Masih banyak misteri tentang perihal Dajjal. Nah di sini dikatakan bahwasanya ada yang lebih tersembunyi, misterius lagi gitu. Ada yang kadang-kadang orang juga nggak mengerti gitu kan, sangat tersembunyi sekali gitu kan, yaitu syarkul khafiyu. Syarkul khafiyu ini syirik yang tersembunyi, dan itu kemudian dijelaskan dalam beberapa keterangan bahwasanya yang disebut dengan syarkul khafiyu atau syirik yang tersembunyi itulah riya. Riya itu ketika seseorang lelaki, diberitakan di sini, ketika ada seseorang mendirikan sholat dan kemudian dia memperindah sholatnya karena kemudian ada seorang lelaki lain, ada seseorang kemudian yang memperhatikannya. Nah teman-teman, kita patut berhati-hati ya teman-teman. Kenapa kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya itu termasuk kemudian syarkul khafiyu, syirik yang tersembunyi, karena yang tahu hanya pelakunya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi efeknya fatal ya, karena kemudian dikatakan itu termasuk kemudian dari perilaku kesyirikan. Syirikan ini kan kemudian ada yang besar, ada yang kecil, syirik akbar, kemudian syirik asghar itu kan. Kalau syirik akbar itu ya menyebabkan orangnya kemudian keluar dari agama Islam dan kemudian kekal di neraka. Syirik asghar nggak menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam dan tidak, sepertinya dalam beberapa keterangan, tidak menyebabkan orangnya kekal di neraka. Tapi ini termasuk dosa besar ya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap namanya syirik ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, kita patut kemudian betul-betul berhati-hati ya atas ini yang perilaku yang disebut sebagai perilaku syirik yang tersembunyi ini. Karena memang kemudian kita patut berhati-hati dengan selain ibadah zohir itu kan seperti kita melakukan yang bisa dilihat oleh di indera kita ya, seperti kita sholat, kemudian sedekah, kemudian zakat, atau kemudian melakukan umroh ataupun haji, itu zohir gitu kan. Tapi kemudian jangan lupa pula ada yang gak kalah pentingnya dari ibadah zohir adalah ibadah batin ya teman-teman. Batin kita harus betul-betul ikhlas, segala sesuatu ibadah yang kita lakukan
hanyalah satu, tujuannya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian jika kemudian ada keinginan-keinginan duniawi seperti tadi disebutkan, ketika seseorang sholat kemudian dia berusaha memperindah sholatnya karena kemudian ada seorang yang memperhatikannya, ini bahkan nggak dapat pahala, malah kemudian udah capek-capek melakukan ibadah dia masuk klasifikasi orang yang melakukan syirik ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.